Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita berjumpa lagi masih dalam materi statistika. Bagian yang kedua yaitu tentang ukuran penyebaran data. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Jadi pada dasarnya kuartil, desil, dan persentil itu mirip atau sama, atau bisa dikatakan sama konsepnya dengan median. Nah, yang membedakan kalau median itu membagi 2, kalau kuartil itu membagi 4, desil membagi 10, dan persentil itu membagi 100 menjadi membagi data menjadi 100 bagian. Tapi ada syaratnya, yaitu datanya harus kita urutkan. Nah, untuk yang data tunggal, kalau kuartil itu lambangnya Q, desil itu lambangnya DI, kemudian kalau persentil itu lambangnya adalah PI. Nah, kalau QI, tentu menjadi I/4. Jadi kalau misalnya kuartil pertama berarti 1/4, kuartil ketiga berarti 3/4. Nah, kemudian kalau desil itu adalah XI/10. Jadi kalau misalnya desil ketiga berarti menjadi 3/10. Kalau persentil itu I/100. Jadi kalau misalnya diminta adalah persentil 35 berarti 35/100. Dikalikan dengan masing-masingnya adalah N+1. Nah, kalau untuk data dalam tabel distribusi frekuensi sama dengan rumusnya hampir sama dengan yang median, hanya saja membedakan di sini. Kuartil itu menjadi I/4, desil menjadi I/10, kemudian persentil menjadi I/100. Bentuk-bentuknya sama, TB seperti ini, kalikan panjangnya. Cukup mudah saja sebenarnya, yang penting kita tahu letak datanya di mana. Oke, bisa kita mulai ya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Ini adalah contoh yang pertama. Ada data tunggal di sini. Sudah Ibu urutkan supaya nggak perlu mengurutkan lagi, cepat. Diketahui data berat badan dari 19 orang siswa yaitu 42, 48, 50, 50 dan seterusnya sampai 65. Satuannya adalah dalam kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah Q1, Q2 dan Q3, D3, D7, P32, P81. Nah, 42 disebut data pertama atau lambangnya dengan X1. 48 adalah data kedua atau X2, sehingga di 50 ini X3, X4, X5, X6, X7, X8 dan seterusnya sampai yang terakhir 65 adalah X19. Nah, kita mulai saja ya. Kita yang diketahui tadi adalah datanya ada 19. Datanya ada 19, berarti N-nya 19. Dengan demikian N+1 yaitu 19 tambah 1 sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan yang pertama Q1 berarti X 1, satunya I-nya kita bagi dengan 1, jadi 1/4 dikalikan N+1. N+1 nya berapa? 20. X 1 kali 20 bagi 4 adalah X5. Nah, di manakah X5 nya? 1, 2, 3, 4, 5. X5 nya adalah 50. Dengan demikian kuartil pertama dari data yang di atas ini adalah 50. Nah, kemudian adalah Q2. Q2 itu adalah X, I-nya kita ganti dengan 2 menjadi 2/4 dikali 20. Nah, perhatikan bahwa 2/4 ini kalau kita sederhanakan bisa menjadi 1/2. Bentuknya sama dengan median, 1/2 kali 20. Oke, 1/2 kali 20 kita tulis saja sebelumnya, 1/2 kali 20. 20 bagi 2 adalah X10. Yang manakah X10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X10 nya adalah 55. Jadi kuartil keduanya adalah 55. Mudah ya.
Kemudian Q3 berarti I-nya kita ganti dengan 3X 3 per 4 kali 20. 3 kali 20 60. 60 bagi 4 15, sehingga dia merupakan data ke 15. Yang mana data ke 15? Kita hitung 2 3 4 5 6 7. Nah, data ke 15-nya adalah 60. Berarti kuartil ketiganya adalah 60. Selesai. Mudah ya. Yang B, D3 D7. D3 X, tetap I-nya adalah 3 per, karena dia desil maka pembaginya adalah 10 dikalikan dengan N plus 1. N plus 1 nya yaitu 20. X 3 kali 20 60 bagi 10 adalah X 6. Yang manakah X 6? 1 2 3 4 5 6. Nah, nilainya adalah 52. Nah, cukup mudah sekali. D 7 sekarang berarti X 7 per 10 kali 20 adalah X 14. Yang manakah X 14? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. X 14 nya adalah 59. Nah, mudah ya, mudah sekali. Yang C, P32 berarti X 32 per 100 dikalikan N plus 1 nya tadi ada 20. Nah, ini agak menghitungnya agak ini sedikit ya. Jadi X 32 kali 20 adalah 640 dibagi 100, yaitu sama dengan X 6,4. Wah, ada komanya, gimana ini? Enggak apa-apa, enggak usah bingung. Kita ambil nilai bulatnya dulu. X 6 nih, karena di sini 6, 4 berarti tambah dengan 0,4. Nah, dia kenapa dapat nih? Dapatnya dari sini 0,4 dari 6,4 dikurangi 6 sisanya 0,4. Karena dia terletak di tengah-tengah antara X, di tengah-tengah sudah lewat dari X6 tapi belum sampai X7, maka kita kurangkan. Ambil yang besar lebih dahulu, X7 dikurangi X6. Oke, kita hitung dulu yang mana X6 nya. 1 2 3 4 5 6. X6 nya adalah 52 ditambah 0,4 berarti 0,4. X7 nya tadi 54 dikurangi X6 nya 52 seperti ini. Jadi 52 ditambah 0,4 dikali 54 kurang 2 adalah 2. 52 ditambah 0,4 kali 2 yaitu 0,8. Nah, sehingga kita peroleh 52,8. Oke, kita lanjut supaya lebih memahami. Kita punya P81. X 81 per 100 dikalikan dengan 20 sama dengan X 81 kali 20 berapa? 100 1620 per 100. Jawaban hasilnya adalah X 16,2. Wah, sama nih, gimana? Bulatnya berapa? X 16 berarti X 16 ditambah sisanya berapa? Sisanya adalah 0,2 seperti ini, sisa dari sini ya. Nah, dia terletak sudah lebih dari X16 tapi kurang dari X17, maka kita kurangkan X yang besarnya. X17 dikurangi dengan X16 seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan X16 nya nilainya berapa? Tadi 14, 15, 16 berarti 60. Ditambah 0,2 kali X17. X17 nya adalah 63 dikurangi X16 nya adalah 60 seperti ini. Kita peroleh 60 plus 0,2 kali 3. Hasil pengurangan ini 3 ya. Jadi kita punya 60 ditambah 0,2 kali 3 yaitu 0,6. Hasilnya adalah 60,6. Selesai.
Nah, cukup mudah ya, yang penting sering-sering latihan. Jadi tipsnya kita ambil yang bulatnya, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan sisanya seperti itu. Lanjut, jika datanya adalah berupa tabel distribusi frekuensi. Mohon maaf ini bikin kolomnya kurang 1 kolom, tapi bisa kita inikan saja. Maksudnya, jadi gini, perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan 50 sampai 54 frekuensinya ada 4. Ini artinya kita punya data pertama sampai data keempat ada di barisan yang pertama. Kemudian frekuensi yang kedua adalah 6. Kalau kita hitung 4 tambah 6 adalah 10. Berarti kita punya, ini kan data keempatnya ada sudah di situ. Berarti berikutnya adalah data ke-5. Data ke-5-nya ada di sini sampai data ke-10. Oke, lanjut. Frekuensinya ada 16. Berarti kita punya data ke-11. 11 dari mana? Lanjutan dari 10 nih ya. Lanjutan dari 10 adalah 11. Sampai ke berapa? Tambahkan 10 tambah 16 berarti. Jadi di barisan pertama itu data pertama sampai ke 4. Barisan kedua data ke-5 sampai data ke-10. Barisan ketiga data ke-11 sampai data ke-26. Berikutnya, nah, kenapa 27? Lanjutannya dari 26. X27 sampai X26 tambah 24 yaitu 50. Seperti ini. Lanjut, X berikutnya atau data ke-51 kali 50. Sampai ke data ke berapa? Tambahkan 52 tambah 28 berarti data ke-78. Lanjut lagi. Sampai data ke-78 tambah 18 yaitu 96. 95 sampai 96 tambah 4 itu data ke 100. Nah, jadi yang terakhir ini data ke 95, 96, 97, 98. Habis 96 bukan 95 ya, tapi 97. Jadi data ke 97, 98, 99 sampai 100 ada di sini. Baik, kita mulai ya dengan menghitung Q3. Bagian yang pertama yaitu Q3. Langkah pertama kita tentukan dulu 3/4N. Atau kalau misalnya mau lebih jelas, kita tulis dulu rumusnya TB plus I/4. Karena ini 3 berarti 3/4N dikurangi F besar per F kecil kali P. Nah, 3/4N-nya ada di mana? Berarti 3/4 kali 100. 3 kali 100 bagi 4. 3 kali 100, 300 bagi 4, 75. Berarti yang dimaksud adalah data ke-75. Di manakah letak data ke-75? Nah, di sini data 51 sampai data ke-78. Berarti 75 ada di sini. Ini adalah kelas Q3. Nah, tinggal kita hitung. Kalau sudah dapat kelasnya di mana, tinggal kita tentukan TB. TB-nya adalah 70 dikurangi dengan 0,5 berarti 69,5. Kemudian F besar. Apa sih F besar? Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. Kelas kuartilnya ada di sini, berarti kita jumlahkan yang sebelumnya. Dari 4 tambah 6 tambah 16 tambah 24. Totalnya ada berapa? Ada 50. Jadi kita tambahkan 4 tambah 6 tambah 16 tambah 24 sama dengan 50. Kemudian F kecil. Nah, F kecilnya adalah berapa? 28. Sekarang panjang kelasnya. Berapa panjang kelasnya? 70, 71, 72, 73, 74. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Q3 sama dengan TB. TB-nya kita masukkan 69,5 ditambah 3/4N yaitu 75 dikurangi dengan F besarnya adalah 50 per F kecilnya tadi 28
dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Cukup terlihat, oke. Jadi 69,5 ditambah 75 kurang 50, 25. Dikalikan panjang kelasnya yaitu 5 per 28. 69,5 ditambah 125, ini kalikan ini per 28. Berapa ya? 69,5 ditambah, kita bagikan, ambil kertas coretan. 125 dibagi 28, 4. 112. 3,4. 4 kali 28, 112. Berapa ini? 8, 18. Kamu berapa? 180, 40,6. 28 kali 6, 4 kali 8, 4, 2 kali 6, 12 tambah 4, 46. Oke, enggak, ambil 2 angka di belakang koma, kita peroleh 4,46. 4,46, sehingga kita jumlahkan. Hmm, 73,96. Selesai. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke bagian yang B. D9. D9 berarti kita punya TB plus 9 per 10 N dikurang F per F kecil kali P. 9 per 10 N berarti 9 per 10 kali 100 sama dengan berapa? 90, berarti X 90. Dimana kayak X 90? X 90 ada di sini. Ya, ini 79 sampai 96. X 90-nya ada di situ. Sehingga kita tentukan lagi TB sama dengan 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Selanjutnya apa? F besar. F besarnya karena dia ada di sini berarti kita jumlahkan dari atas sampai batasnya ini 4 ditambah 6 ditambah 16 tambah 24 tambah 28 sama dengan 78. F kecilnya sendiri adalah 18, kemudian panjang kelasnya adalah 5. Ya, kita masukkan. Kalau sudah kita masukkan ke rumusnya, D9 sama dengan TB 74,5 ditambah 9 per 10 N berarti 90 dikurangi 78 per panjang kelas F kecilnya adalah 18 kali panjang kelasnya adalah 5. Nah, 74,5 ditambah 90 kurangi 78 yaitu 12 kali 5 per 18. Nah, tinggal kita hitung 74,5, 12 kali 5 60 per 18. Berapakah 60 per 18? Berapakah? Yaitu 3,33. Hasilnya kita peroleh 77,83. Selesai. Lanjut ke bagian yang C.
C kita perlukan bantuan kertas lembar supaya datanya tetap terlihat. Oke, bisa kita lihat C-nya adalah P67, berarti kita punya TB plus 67 per 100N dikurangi F besar per F kecil kali P. Kita tentukan dulu letaknya ada di mana. 67 per 100 kali 100 sama dengan 67. N-nya 100 ya, kok nanti kalau tanya, kalau bingung dapat 100 ini dari mana, N-nya 100. Jadi kita punya X 67. Di mana X 67? Oh, ternyata di sini. Kelas P67 ada di situ. Kita mulai lagi dengan menghitung TB. TB-nya adalah 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian F besarnya adalah 50, kemudian F kecilnya adalah 28 dan panjang kelasnya tadi 5 karena kelasnya sama, jadi tinggal kita masukkan sudah. P67 kita mulai dengan TB 69,5 ditambah ini tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 67 dikurangi F besarnya 50 per F kecilnya 28 kali panjang kelasnya adalah 5, jadi 69,5 ditambah ini dikurangi ini 17 dikalikan dengan 5 per 28, jadi 69,5 ditambah 85 per 28. Berapa 85 bagi 28? 85 dibagi 28 3. 8 4 sisa 1 10. Nah, dapatnya adalah hasil pembagiannya adalah 3,03 sehingga kita peroleh 69,5 ditambah 3,03 adalah 72,53. Selesai. Ya, demikianlah kita pembahasan kita mengenai kuartil, desil, dan persentil. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.